نسألك تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تعمرنا بطاعتك وتنبت ماجد فرعينا إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتقدم علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله الله وبحمده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yassara lana umural khair. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada tiang pelungguh nikmat iman dan Islam. Segala puji kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan kepada tiang pelungguh untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan tiang pelungguh di tempat yang baik, insya Allah tempat yang diberkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala Sayyidina Maulana Muhammadin. Semoga selalu tercurah kepada Sayyidina pemimpin kita, wa Maulana penolong kita. Kelak di akhirat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, yaitu syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah jalan keluar dari semua kesulitan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rahmati dan berikanlah kasih sayang kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa aid, dan sebarkanlah, peliharalah serta kokohkanlah perjuangan Nahdlatul Watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nahdlatul Watan, wa ammir Nahdlatul Watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan makmurkanlah perjuangan NWDI yang kokoh dan tegak teguh mengamalkan ahlus sunnah wal jamaah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti dari doa islahul ummah yang selalu kita doakan. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa aid Nahdlatul Watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir Nahdlatul Watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang tiang muliakan dan tiang sayangi, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para orang tua,
para pemimpin di tempat iki. Di Denggen Timur ada Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak dari TNI dan Polri, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, dan seluruh perangkat pemerintahan yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Al-Ustaz Fathul Aziz, ya, yang merupakan pimpinan dari Yayasan Harokatul Barokah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan semua yang berkhidmat di Harokatul Barokah mudah-mudahan dilapangkan jalan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Hamdwadi NWDI, Bapak Haji Muhammad Jamaluddin yang saya hormati, Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Haji Abdul Aziz Husnud Duat yang juga saya hormati, Bapak-bapak yang saksikan ada dari keamanan, ya, BK, apa itu tadi? Badan Keamanan Desa, alhamdulillah, dan semua unsur elemen, semua kelompok-kelompok masyarakat yang pada hari ini bersama hadir bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tiang yang tiang cintai, muslimin dan muslimat, serta bija-bija tiang pelunggu, dan kita doakan mudah-mudahan menjadi zurriyatun thayyibah. Mudah-mudahan menjadi keturunan yang thayyibah, diberkahi, baik, sholah lahir batinnya mudah-mudahan. Dan insya Allah melalui TPQ dan madrasah atau tempat tahfiz yang akan dibangun, mudah-mudahan jalan untuk menjadi zurriyatun thayyibah itu semakin dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah hari ini tiang ngiring Bapak Ibu semua nggih bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Suasana pada saat ini Bapak-bapak Ibu, walaupun tempatnya ndekna goar lalu, goar bahasa Anda, ndekna goar lalu, jama-jama kau teniki. Lagu alhamdulillah goar idap aten tengi. Wah, kan seperti apa? Seperti kata syair, la amruka ma dhaqal biladu bi ahliha walakinna akhlaqar rijali tadhiqu. Siaran dunia sini di nuahna berasa sempit, ngumbi-ngumbi luwih neita. Dunia ini, kehidupan ini tidak pernah terasa sempit bagi manusia, dan dunia pun tidak pernah merasa sempit kepada manusia. Manusia pun, walaupun kita di tempat yang seperti tiang sampaikan di Nagoa, jama-jama, bahkan muntebandingan barang tahu-tahu si lain tahu ngaji, mungkin tempat ini sempit, tetapi alhamdulillah aten tagoar nggih. Walakinna akhlaqar rijali tadiqu. Yang sering membuat kehidupan kita sempit adalah apabila perilaku dan akhlak manusia yang ada di sekitar kita. Jadi Dakata tinggal walaupun tetap pulih dusun di desa, di nerame marak kota-kota si lain, katakanlah di Denggen Timur, di nerame marak di Mataram, apalagi muntebandingan marak Jakarta misalnya, di nerame biasa-biasa, mungkin fasilitas kehidupan endah di seluik marak di kota-kota. Mulai kota-kota gampang tak belanja limbembe, banyak toko-toko besar-besar. Mungkin di Denggen ini tidak seperti itu. Tetapi walaupun demikian, selama akhlaqur rijal, selama jiwa-jiwa sida, nih manusia si arah di Denggen Timur niki, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu
Atende adalah aten si bagus. Akhlaknya juga akhlak si dejaga. Si dejaga akhlaknya, jaga akhlak anak-anaknya. Silaturahim bareng tetangganda. Bagus angkun delik dengan lain. Sesama penduduk yang ada di Denggen ini, maka walaupun Denggen ini satu dusun, tetapi rasanya nikmat untuk kita tempati. Betul ibu-ibu? Betul. Dimanapun kita tinggal, selama akhlaqur rijal, selama manusia-manusianya itu rasanya dekat dengan kita, selama kita bermuamalah yang baik, selama kita bersilaturahim yang baik, maka insya Allah akan terasa nikmat tinggal di tempat itu. Karena itu bapak-bapak dan ibu, yang pertama tiang pesan. Yang pertama tiang pesan Lek Sida Selapu adalah tahu-tahu Sida bapak-bapak dan ibu bermasyarakat. Itu yang paling pokok. Banyak negara-negara kaya di benua Asia, di benua Eropa, di benua Amerika, sumber daya alamnya luar biasa. Kekayaannya mungkin jauh lebih kaya dibanding kita di Indonesia. Tetapi pada saat akhlaqur rijal, ketika manusia si arak le tau sino dena tahu jaga hak satu sama lain, maka hancur negara yang hebat itu, rusak bangsa yang semula disegani. Tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan. Maka bapak-bapak ibu, sekali lagi yang ajak Sida Selapu dalam situasi dan keadaan kita si makin niki. Kan bapak-bapak ibu, kalau kita mendengar di televisi, kita baca di koran, katanya dunia akan krisis ekonomi. Mungkin kita juga sudah merasakan. Ira jadi sebian enggak? Mudah apa murah apa mahal? Nah, mungkin kita sudah rasakan. Pirajin minyak, wah turun, wah alhamdulillah wah turun. Sebia mahal, minyak wah turun sekedi. Taikna luwe. Oh ya, jirangan lu minyak lu, taikna luwe, turun sekedi. Kita sudah merasakan, kita sudah merasakan harga barang-barang pokok naik. Istilahnya inflasi. Ya. Jadi inflasi sino, istilah jamak-jamakna luwe si butuh lagu sekedi barangnya jadi mahal aja nah. Ya sekedi barangnya sino kadang-kadang mulanya tentu sekedi atau tersimpan si dengan kadang-kadang tersebut si sebagian batur si nakal-nakal arak ya lagu tersebut si batur si nakal, akhirnya si arak lipakan sekedi jadi mahal. Kita sudah rasakan. Konon bapak-bapak ibu, situasi ekonomi ini dalam beberapa waktu yang akan datang ndekna semakin mudah. Akan terus ada tantangan-tantangan. Akan ada kesulitan-kesulitan. Nah, tiang ajak bapak-bapak ibu semua dalam situasi seperti keadaan saat ini, dan juga termasuk mungkin pada masa-masa yang akan datang masih ada kesulitan-kesulitan. Tiang ngajak bapak-bapak dan ibu kita membangun benteng yang kokoh dan kuat. Benteng yang kokoh dan kuat itu salah satu yang menjadi pokok utamanya, yang menjadi bahan untuk membangun benteng yang kuat
adalah nilai persaudaraan di antara kita. Jadi mari kita terus jaga nilai persaudaraan itu, sehingga dalam situasi apapun bapak-bapak dan ibu kita bisa melewati dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Itu yang pertama yang ingin Tiang sampaikan, bahwa jaga persaudaraan kita nih, jaga kekompakan kita sebagai masyarakat. Dengan persaudaraan dan kekompakan itu yang berat insya Allah akan terasa lebih ringan. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu yang Tiang muliakan dan Tiang hormati, dalam situasi apapun Tiang Pelunggu, kita semua ini tidak boleh berhenti untuk melakukan kebaikan. Dek tekanggo mentelah untuk melakukan hal-hal yang baik, sekecil apapun kebaikan itu. Baik kebaikan itu untuk kita sendiri ataupun lebih-lebih kebaikan yang berguna juga untuk orang lain. Kebaikan kita sendiri, bapak-bapak dan ibu, banyak. Penuhi hari-hari kita dengan selalu ingat kepada Allah. Itu kebaikan untuk diri kita. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa yang mesti saya lakukan keseharian saya? Saya ini bukan orang yang banyak ilmu. Sebagian sahabat-sahabat yang lain, pun sebagian sahabat si lain-lain no. Karena luwe ilmuna bau yang ngajar li bembe mau ya pahala. Tiang endah dan tiang termasuk dengan si luwe lalu kepen tiang marak batur si lain. Tiang di tiang bau bilang julu bersedekah si kepeng luwe di tiang bau. Tiang nunas ya Rasulullah, apa sih perlu tiang laksanaan dalam keadaan keterbatasan tiang niki? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rotoban bin dzikrillah. Oh, paling tidak semeton manik nabi gih, paling tidak semeton mun istilahnan dekna luwe lalu si bau telaksanaan untuk dengan lain, maka paling tidak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rotoban bin dzikrillah. Pastikan lidahmu selalu basah menyebut asma Allah. Jadi ingat kepada Allah. Nah, ini paling tidak untuk diri kita. Jadi penjagaan kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mudah lalu bisikan-bisikan lengi tamal di dalam diri kita. Tidak mudah orang memprovokasi kita. Tidak mudah ada fitnah-fitnah yang kita bisa makan. Kan banyak orang termakan fitnah hari ini. Gara-gara berita ini itu akhirnya rusak hatinya kepada orang lain. Kadang-kadang fitnah macam-macam, akhirnya pemimpin yang di dalam Islam, pemimpin di dalam Islam itu punya hak kepada kita. Apa haknya? Kita taati selama dia mengajak kepada kebaikan. Tapi gara-gara lalu fitnah, akhirnya pemimpin yang harusnya kita taati itu akhirnya piwal kita. Ada Pak Kepala Desa di sini. Kepala Desa, beliau punya hak atas kita, punya hak atas Sida Selapu. Apa haknya Kepala Desa dan Sida Selapu? Ditaati selama tidak melakukan kemaksiatan. Tapi kadang-kadang ada berita-berita yang belum tentu benar. Akhirnya kepala desanya bukannya ditaati, tapi dipiwali. Apa dipiwali? Oh, dikumelin, nuruti. Termasuk naik Pak Camat juga. Pak Camat no. Ada berita-berita tentang Pak Bupati. Pak Bupati. Ada berita tentang Gubernur. Ada berita Presiden. Dengar dengan si kena akhirnya. Kenapa? Karena terlalu banyak mendengar fitnah. Benteng untuk pribadi kita supaya jauh dari fitnah, jauh dari terpengaruh
untuk mengambil atau mempercayai fitnah-fitnah adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Dari si paling sederhana Bapak Ibu dan tiang ajak kepada Sidi Selapu, tidak usah putus dalam setiap keadaan, selalu berbuat baik, paling tidak untuk diri kita, yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Kan banyak yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk Al-Maghfurullah Maulana Syekh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba kita baca sama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam surah Al-Kahfi kalau kita simak, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban ila akhir. Yang namanya harta, keturunan itu perhiasan untuk kehidupan kita. Senang kita punya harta, senang kita punya keturunan. Tapi Allah ingatkan, wal baqiyatus salihat khairun. Al baqiyatus salihat itu artinya warisan yang bisa kita warisi, kita wariskan. Peninggalan-peninggalan baik yang menjadi bekal kita itu jauh lebih baik dari sekedar harta. Apa baqiyatus salihat? Kata ulama, di antara baqiyatus salihat adalah ucapan yang kita baca tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalau kita baca itu akan dicatat, dan catatan itu selamanya akan disimpan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita akan temukan catatan yang baik di akhirat. Amin. Nah, Bapak Ibu yang tiang hormati dan tiang muliakan, berbuat baik untuk diri sendiri itu bagus. Contohnya tadi berzikir. Muntah berzikir, saya sih mau pahala. Kita atau dengan kita. Jadi berbuat baik untuk diri sendiri itu bagus. Beramal soleh untuk diri sendiri itu bagus. Tetapi, nah ini kata ulama gih. Tetapi kata ulama, berbuat baik yang kemanfaatannya itu yata'adda ila ghairika, berbuat baik yang manfaat nasinu dapat terasakan oleh orang lain selain dirimu sendiri, itu khairun wa afdal, itu lebih bagus dan lebih afdal di dalam pandangan agama. Nah, karena itu hari ini alhamdulillah tadi kita menyaksikan peletakan batu pertama. Kalau madrasah ini atau tempat tahfiz ini sudah berdiri, nanti siapa yang bisa memanfaatkannya? Apakah hanya yang membuat? Semua. Tidak hanya 1-2 orang. Tidak hanya yang bersedekah dengan batu. Tidak hanya yang berwakaf dengan tanah. Tidak hanya yang berinfak dengan semen. Tidak hanya yang bergotong royong dengan tenaga. Tapi anak-anak kita yang akan datang hari ini atau besok. Anak-anak kita yang sudah lahir maupun yang akan lahir, insya Allah akan bisa memanfaatkan madrasah tahfizul Quran ini. Itulah amal yang kata ulama naf'uhu yata'adda, amal yang manfaatnya itu melampaui. Tidak hanya untuk orang yang berbuat hari ini, tapi manfaatnya untuk terus panjang dari generasi ke generasi. Amin ya Rabbal alamin.
Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, pahalanya pada saat kita mengucapkan itu. Saat sida mengucap mau sida pahala. Tapi kalau kita ikut membangun ma'had tahfiz ini, bukan hanya pada saat kita ikut macul kita dapat pahala, bukan hanya ketika kita menyumbang batu itu, saat itu saja kita dapat pahala. Pahala kita akan terus mengalir. Setiap kali di madrasah itu ada anak yang belajar tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah. Karena itu harakatul barokah pada hari ini membuka pintu kebaikan untuk kita semua, nggih. Jadi intinya harakatul barokah ini sekarang sedang membuka pintu kebaikan untuk kita. Silahkan sida si meletama yang mau masuk, masuklah ikut bersama. Silahkan siapa yang ingin menikmati kebaikan, ikut bersama-sama membangun. Insya Allah di situ ada keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga membuktikan alhamdulillah Bapak Ibu, dalam situasi apapun inisiatif kebaikan itu tidak boleh hilang. Tetap kita berbuat baik sekemampuan kita. Berbuat baik tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kemanfaatan bersama. Nih, kemanfaatan